Selamat pagi anak-anak. Ibu yakin dan percaya kamu ada dalam keadaan sehat dan lindungi. Tetap semangat. PJJ lagi nih, kelas 3 ya. Yuk kita mau belajar tentang aku mengasihi orang tua. Ya, namun sebelumnya Bu Guru mengucapkan Shalom. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang hebat? Kiranya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Engkau yang membentuk kami dan merendah setiap kehidupan kami. Berkati sepanjang kehidupan kami, khususnya dalam pembelajaran ini. Dalam nama Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak bagaimana? Setelah berapa hari ini di rumah belajar PJJ, Bu Guru yakin kamu tetap semangat ya. Kompetensi yang Bu Guru mau sampaikan hari ini ada satu, yaitu memahami alasan mengasihi sesama manusia berdasarkan Alkitab. Nah, Bu Guru bagi dalam 4 indikator. Yang pertama, bersyukur atas kehadiran Tuhan melalui keluarga, teman, dan orang lain di sekitar kita. Yang kedua, cara mensyukuri kehadiran Tuhan melalui keluarga, teman, orang lain, dan di sekitar kita. Dan ketiga, apa sih alasan mengasihi orang-orang menurut Alkitab? Dan yang terakhir, keempat, tindakan teman dan orang lain di sekitar kita. Nah, judul materinya Bu Guru mau kasih adalah mengasihi orang lain berdasarkan firman Tuhan. Ini terambil dari Matius 22 ayat 39b. Nah, yang pertama pembahasan kita adalah bagaimana kita harus bersyukur atas kehadiran Tuhan melalui keluarga, teman, dan orang lain. Yang pasti kita harus tahu bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan Allah telah memberikan banyak orang untuk menolong kita. Salah satunya adalah orang tua kita, yaitu ada papa dan mama. Nah, di saat di rumah kamu pasti dibantu oleh papa dan mama, baik mengerjakan PR atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang kamu bisa. Nah, pada pelajaran kali ini nih, kita mau belajar bersyukur atas semua pertolongan Tuhan, yaitu dengan cara mengasihi mereka di sekitar kita. Nah, contohnya lihat ya, nanti di slide yang Bu Guru berikan itu ada 6 gambar. Bagaimana kamu dapat bercengkrama dengan orang tua, bagaimana kamu bisa memasak bersama, ketika kamu di sekolah kamu berdiskusi dengan teman-teman, lalu ketika kamu lagi berjalan kamu melihat orang lain atau temanmu sendiri yang jatuh, lalu bagaimana sikap kamu untuk menolong mereka. Dan ketika kamu bertetangga, kamu membantu mereka, orang-orang baik orang tua maupun temanmu sendiri yang bertetangga, itu dengan kerjasama, kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ketika kamu juga berada di sekolah, kamu bisa bersama dengan teman-temanmu menikmati berkat makanan yang kamu bawa dari rumah. Tapi sayang ya, kali ini karena PJJ kita tidak bisa lakukan itu. Tapi tak apa, kita tunggu waktu yang baik. Tuhan pasti sediakan waktu yang baik buat kita semua. Nah, yang kedua, cara bersyukur atas kehadiran Allah melalui keluarga, teman, dan di sekitar kita. Caranya bagaimana sih? Ada yang bisa jawab? Apa? Ya, mengasihi mereka dengan tulus, betul. Mendoakan orang-orang dekat kita setiap waktu. Bermain bersama dengan penuh kesabaran. Hayo, siapa yang belum sabar sampai hari ini? Minta tuntunan Tuhan untuk terus sabar. Ya, yang ketiga yaitu memberi sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih. Nah, biasanya ini hal-hal yang mudah dilakukan namun sulit untuk dipraktekkan. Misalnya ketika kamu punya makanan 2, ya, kamu bagikan 1 ke teman yang lain. Kamu berharap di suatu waktu yang akan datang, teman kamu akan kembalikan apa yang sudah kamu kasih. Jangan seperti itu. Ketika kamu sudah punya niat untuk berilah dengan penuh kasih, tanpa meminta apapun dari orang lain. Nah, yang ketiga, alasan mengasihi menurut Alkitab. Alkitabnya apa ya? Dari kitab apa ya, Bu? Matius 22 ayat 34 sampai 40. Yuk kita baca sama-sama. Tapi Bu Guru mau ambil ayat singkatnya aja, yaitu tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Ya, siapa dirimu? Ya aku, kamu, orang-orang terdekat dengan kita. Maksudnya apa sih, Bu? Tuhan buat sesuatu untuk manusia taati. Nah, ketika kita menaati itu disebut dengan hukum. Hukum adalah petunjuk atau pedoman yang harus kita patuhi. Dengan demikian, Allah hanya meminta satu hal, yaitu mengasihi sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi Allah. Artinya, bertemanlah dengan semua orang tanpa membedakan, tanpa memilih-milih, baik dia kaya atau miskin dan lain sebagainya. Sampai sini paham gak? Belum, Bu, dikit lagi ya, ada penjelasan satu lagi, yaitu tindakan untuk mengasihi keluarga, teman, dan orang lain. Ada berapa tindakannya mengasihi sesama seperti diri sendiri? Ini yang paling sulit nih. Mengasihi diri sendiri sama seperti kita juga mengasihi orang lain. Bu Guru bagi atas 6 bagian. Yang pertama, kita harus menghormati dan menghargai semua orang tanpa ada perbedaan. Yang kedua, tidak boleh melakukan kejahatan atau merugikan orang lain. Mementingkan atau menyelamatkan nama sendiri untuk menjebak orang lain itu tidak boleh. Yang ketiga, harus memiliki niat baik kepada semua orang, keinginan berbaik untuk semua orang. Keempat, sekiranya kamu mendapatkan kesempatan, kita harus berbuat baik dengan kemampuan yang kita miliki sendiri. Lalu yang kelima, yang kita harus mengasihi sesama sama seperti diri kita, bersikaplah jujur dan adil kepada semua orang. Dan terakhir nih, yang paling susah, apa gampang ya Bu Guru? Bersedia nggak mengorbankan apa yang kamu miliki untuk orang lain? Misalnya kamu punya uang 10.000, kamu punya teman gak bawa uang saku untuk beli jajan, kamu rela gak bagi setengahnya buat dia? Ayo pikirkan, renungkan. Kalau kamu rela, jangan ragu-ragu ketika nanti ada kesempatan itu. Oke? Lalu berikutnya, ketika kamu sudah ngerti nih, ini bagian paling seru yang Guru suka, yaitu mengerjakan tugas. Tugasnya gampang sekali, yaitu hanya menuliskan ayat hafalan Matius 22 ayat 39b. Contohnya ada di slide yang nanti Bu Guru siapkan ya. Kalau itu sudah paham dan sudah siap untuk mengerjakan tugas, berarti pembelajaran kita udah selesai nih anak-anak kelas 3. Untuk itu Bu Guru mau tuntun kamu untuk berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu, terima kasih. Ibu Guru bersama dengan anak-anak mengingatkan kembali bahwa mengasihi Allah itu jauh lebih baik ketika kami mau mempraktekkan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami supaya mereka dapat melakukan sesuai dengan tindakan kebenaran yang Allah inginkan. Dalam Kristus Yesus semakin berikan pemahaman. Haleluya. Amin. See you, bye-bye anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.